Kita bersyukur. Karena sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, ada masalah yang dihadapi dan datang silih berganti, tetapi kita tetap terpelihara, kita tetap dimampukan melewatinya karena kasih setia Tuhan, bahkan karena pertolongan Tuhan. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Klasis Pulau-Pulau Leti Mualakur, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta Jemaat nomor 80 garing KLM datar JTK garing A.8 garing 12 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya F. Lawa M. SSI. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian malam akhir tahun. 3. Pembacaan Alkitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah disesuaikan. 5. Kebaktian perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2023 diatur sebagai berikut. A. Gedung Gereja Eliora pukul 5.00 WIB dihadiri oleh Sektor Sinai, Sektor Sebaut, dan Sektor Sola Gracia. Sedangkan pada pukul 9.00 WIB dihadiri oleh Sektor Ebenezer, Sektor Bet Abara, dan Sektor Kairos. B. Gedung Gereja Teofani pada pukul 05.00 WIB dihadiri oleh Sektor Nehemia, Sektor Sola Scriptura, dan Sektor Laharoi. Sedangkan pada pukul 9.00 WIB dihadiri oleh Sektor Peniel, Sektor Bethlehem, dan Sektor Mahanaim. 6. Kebaktian Minggu tanggal 7 Januari 2023 berlangsung di 3 gedung gereja pada pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. 7. Untuk menjaga ketertiban dan kebersihan di gedung gereja yang adalah rumah Tuhan, maka ada beberapa hal yang akan disampaikan kepada umat, terutama yang membawa anak atau balita ke gereja, antara lain. 1. Selama kebaktian berlangsung, mohon agar orang tua dapat menjaga anaknya agar tidak berkeliaran dalam gedung gereja, apalagi di sekitar altar atau di depan mimbar, karena akan mengganggu umat dalam menjalankan kebaktian. 2. Bagi orang tua yang membawa jajan buat anak-anaknya, mohon diperhatikan sisa-sisa jajanan itu agar dibuang di tempat sampah atau dipungut lalu dibawa pulang. Dan jangan kita mengotori rumah ibadah dan halamannya, karena ini rumah Tuhan yang wajib untuk kita semua menjaga kebersihannya. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 31 Desember 2023, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa M. SSI, Sekretaris Penatua Erik W. Talakua. Jemaat diundang berdiri. Jemaat, mari kita angkat pujian bersama dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 46 bait pertama dan kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya.
kasih-Nya tak berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai jemaat yang bersyukur di akhir tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara-saudari disilahkan duduk. Pujian syukur di akhir tahun. Saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung tahun 2023. Banyak kejadian dan peristiwa yang kita lalui di sepanjang tahun ini. Baik itu yang membawa kebahagiaan maupun kesedihan. Meski kita tak mampu mengerti maksud Tuhan, tapi ada satu hal yang pasti dan harus kita yakini, yaitu rahmat Tuhan tidak pernah berakhir bagi orang yang takut akan Dia. Oleh sebab itu, marilah kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan yang telah menunjukkan kesetiaan yang tiada taranya bagi kita umat-Nya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan nyanyian GPM nomor 36. Saat ini saat paling indah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tak terhitung berkat Tuhan yang bisa kita nikmati di sepanjang tahun ini. Namun, tak terhitung pula pelanggaran dan dosa yang berulang kali kita lakukan. Di ujung tahun ini, marilah kita dengan penuh kejujuran kita berserah kepada Tuhan. Subiking apa-apa tetap manis aleh Keban datang siang malam Hatong sambua liada bae-bae So dengar lonceng kaca diang Lasapu dada Subanya bertampung sasio Menyangkal diri buka hati Minta sio Tuhan mau ampun juae Antara dunia sebinasa Manusia hidup di dalam dosa Yesus lahir di kandang yang hina Kas tinggal tatanya di surga Turun ke dunia lihat katong semua Tanggung sangsara Mari jua basudara Terima Tuhan Yesus di dalam hati Saudaraku, jika di sepanjang tahun ini ada banyak perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, sesama, bahkan ciptaan yang lain, bersuruhlah kepada Tuhan dengan segenap hati dan mohon pengampunan darinya. Laku renung dosa
selalu ku rindu. Jika mulutmu penuh dengan kata-kata kesombongan, cela dan hujat, ingatlah bahwa Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Maka tunduklah di hadapannya, sebab ia berkenan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ya Tuhan, ampunilah kelemahanku dan kasihanilah diriku yang berdosa ini. Ya Yesus Kristus, penebus kami, Engkau datang untuk menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Kasih sayangmu, Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. saudara-saudaraku, bagi setiap orang yang dengan tulus dan penuh kesungguhan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah, ketahuilah bahwa anugerah terbesar dalam hidup kita adalah di dalam Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat kita melakukan Kidung Jemaat nomor 40 bait pertama dan kedua. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela,
Bapak Ibu Saudara-saudariku, untuk komitmen membaharui hidup disilahkan berdiri. Saudara-saudari, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat kita melakukan nyanyian GPM 277. Baitnya yang pertama, dulu ku tak mengerti ya Tuhan. Tak mengerti ya Tuhan akan kasih-Mu yang abadi, tetapi Kau peduli dan mengasihiku walau jauh darimu. Ku datang padamu ya Tuhan, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Hidup yang tak pasti membuat diriku tiada berarti. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, agar aku selalu dekat padamu. Jangan Kau biarkan aku tersesat di dunia ini. Ajarilah aku dengan kasih-Mu, menyusuri lembah kehidupan ini, menebarkan kasih yang abadi dari-Mu Tuhan. Bapak Ibu disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan membaca sabda kebenaran firman Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan pasal 31. Kita baca ayat yang pertama berakhir dengan ayatnya yang ke-8. Ulangan pasal 31 ayatnya yang pertama berakhir dengan ayatnya yang ke-8, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman kehidupan, di penghujung akhir tahun ini kami akan dikuatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan yang menuntun seluruh langkah perjalanan kehidupan kami. Sebelum kami membaca sabda kebenaran firman Tuhan ini, kami bermohon
Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami seluruh hati batin kami, agar pembacaan serta penjabaran firman Tuhan nanti menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam menapaki hari-hari hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bacaan kita yang berjudul Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan, Allahmu, dialah yang akan menyeberangi di depanmu. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita sudah berada di tapal batas terakhir dari perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Tinggal beberapa jam saja kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun yang dianalisis dan diprediksi menjadi suatu tahun yang gelap, penuh dengan ketidakpastian, atau dalam istilah intelijen disebut winter is coming. Dunia diprediksi akan dihantui oleh ancaman resesi, tapi juga inflasi. Bahkan dampaknya akan terasa di semua sektor kehidupan sampai di pelosok. Itu prediksi awal ketika kita akan menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara Saudari, tahun yang diprediksi sebagai tahun gelap itu telah kita lalui hingga di tapal batasnya dan siap melangkah bersama di tahun 2024 yang membentang di depan kita. Di penghujung tahun ini, pemberitaan gereja diarahkan oleh tema bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema ini mengajak kita semua, baik sebagai pribadi, keluarga,
tapi juga sebagai persekutuan jemaat dan masyarakat untuk mengakhiri tahun ini dengan sungguh-sungguh mengucap syukur atas pertolongan Tuhan itu. Kita bersyukur karena sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, ada masalah yang dihadapi dan datang silih berganti, tetapi kita tetap terpelihara, kita tetap dimampukan melewatinya karena kasih setia Tuhan, bahkan karena pertolongan Tuhan. Di setiap situasi kehidupan kita yang menyenangkan tapi juga yang menegangkan, Tuhan sungguh-sungguh nyata. Amin Bapak Ibu? Amin. Dan karenanya Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita nyatakan syukur kita di penghujung tahun ini dengan diarahkan oleh teks Alkitab Ulangan 31 ayat 1 sampai 8 yang telah kita baca bersama. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita kembali melihat nats pembacaan kita di saat ini. Inti dari kitab Ulangan adalah bahwa dasar dari hubungan kasih antara umat dengan Allah dan dengan sesamanya, umat dengan Allah tetapi juga antar sesama, dasarnya adalah kasih Allah. Kasih Allah mendahului segala tuntutan Allah kepada umat yang nyata dalam peraturan, yang nyata dalam ketetapan dan hukum yang terdapat dalam kitab Ulangan. Kasih Allah itu nyata dalam perbuatan-perbuatan Allah yang membebaskan, yang menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir dan mengantarkan Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah mengikat perjanjian dengan Israel bukan karena kehebatan atau kebaikan dan ketaatan Israel, melainkan semata-mata karena kasih Allah. Perjanjian ini Bapak Ibu saudara-saudari memiliki atau mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, inisiatif Allah membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir karena kasih-Nya. Hanya Allah yang dapat melakukan itu, tidak ada yang lain. Dan karena itu kitab ini menekankan kasih kepada Allah sebagai perintah yang pertama dan yang utama. Dan aspek yang kedua adalah kewajiban. Perjanjian bermaksud mengingatkan bangsa Israel akan kewajiban-kewajiban mereka sebagai umat yang telah Allah selamatkan. Kewajiban-kewajiban itu merupakan bentuk praktis dari hubungan kasih umat dengan Allah tetapi juga dengan sesama. Perikop pembacaan kita mengisahkan tentang Yosua sebagai pengganti Musa. Meskipun Musa adalah seorang tokoh dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir dan pemimpin yang memimpin Israel menuju tanah perjanjian, namun Allah adalah pembebas, Allah adalah pahlawan Israel yang sesungguhnya. Musa akan mati, tetapi kematiannya tidak akan meniadakan kepemimpinan yang diperlukan oleh Israel untuk mendiami tanah yang baru. Peranan Musa dalam kehidupan Israel akan diambil alih oleh Yosua dan Allah sendiri akan tetap menyertai umatnya. Siapapun pemimpinnya, yang pasti Allah akan tetap menyertai umatnya. Pada bagian ini Bapak Ibu, temanya adalah peralihan jabatan kepada Yosua sebagai pemimpin yang baru. Pada ayat kedua dan ketiga, Musa mengemukakan kepada bangsa Israel keadaannya yang karena usia sudah tidak dapat bekerja dengan giat lagi.
Tuhan tidak mengizinkan Musa menyeberangi sungai Yordan. Itu artinya Musa tidak Tuhan perkenankan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa sendiri telah memohon kepada Tuhan untuk menyeberang sungai Yordan dan melihat tanah yang baik itu. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permohonannya. Sekalipun demikian, Tuhan akan tetap bersama-sama dan menyertai Israel. Penulis menekankan bahwa Yosua adalah pengganti Musa yang sah dengan petunjuk Tuhan. Dan di balik kepemimpinan manusia yang direpresentasikan oleh para pemimpin yang dipilih Allah, Tuhan pun turut menyatakan penyertaannya. Pada ayat keempat dan kelima Bapak Ibu, di sana ditegaskan tentang penyertaan Tuhan kepada Israel. Tuhan akan melakukan kepada mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang dipunahkan dan terhadap negeri mereka. Hal ini menegaskan bahwa kemenangan yang didapat oleh Israel terhadap Sihon, terhadap Og adalah perbuatan Tuhan dalam merealisasikan janji penyertaannya itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada ayat ke-6 Israel diajak untuk menguatkan dan meneguhkan hati. Jangan takut, jangan gemetar terhadap suku-suku yang akan mereka hadapi. Sebab Tuhan Allah, Dialah yang akan menyertai Israel. Ia tidak akan membiarkan dan tidak pernah akan meninggalkan Israel sendiri. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Israel diingatkan karena pengalaman sebelumnya di Kades Barnea di selatan Kanaan. Hati mereka menjadi kecut. Hati mereka menjadi gemetar terhadap orang-orang Amori, padahal Tuhan telah menyerahkan negeri itu kepada Israel. Akibat ketidakpercayaan Israel kepada penyertaan Tuhan itu, Tuhan menghukum mereka dengan menunggu sampai keturunan berikutnya, barulah mereka mulai dapat menduduki Kanaan. Dan Musa tidak diperkenankan masuk tanah perjanjian itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, pada ayat yang ke-7 Musa menyampaikan maksud Tuhan kepada Yosua. Ayat ini kembali menegaskan bahwa Yosua lah yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin Israel menyeberang sungai Yordan dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Sebagai pemimpin yang dipilih dan mendapat legitimasi dari Tuhan, Yosua pun diingatkan untuk tidak kecut hati atau tidak takut saat menghadapi masa-masa yang berat dalam memimpin Israel menduduki Kanaan. Melainkan percaya kepada penyertaan Tuhan sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan sendiri akan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umatnya, dan itulah janji yang didasarkan pada kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan semua anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari teks bacaan kita saat ini ada beberapa hal yang lantas dapat kita maknai. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, peralihan kepemimpinan atau jabatan adalah sesuatu yang lumrah, adalah sesuatu yang biasa, karena setiap pemimpin ada masanya dan ada akhirnya. Namun kadang-kadang posisi itu dapat membuat kita tidak rela. Di tahun 2024 yang akan kita tapaki nanti, akan ada banyak peralihan kepemimpinan itu. Mengenai hal ini, maka ada dua hal yang dapat kita pelajari dari Musa. Yang pertama, lakukan tugas
tugas kepemimpinan itu yang telah Tuhan percayakan dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan selama Tuhan perkenankan kita memimpin di level manapun dan dalam kapasitas apapun. Demikian juga kerelaan dan kebesaran hati menerima batas waktu yang diperkenankan Tuhan bagi kita untuk memimpin sebagaimana yang dinyatakan dan dinampakkan oleh Musa. Yang kedua, setiap pemimpin bertanggung jawab mempersiapkan peralihan kepemimpinan dengan baik agar prosesnya berlangsung dengan adil, dengan jujur, jauh dari manipulasi, legitimasi, dan benar-benar sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Dan kita doakan semoga terpilih para pemimpin yang ditetapkan Tuhan bagi kebaikan masyarakat dan bangsa dalam proses yang akan kita jalani di tahun mendatang. Hal kedua yang dapat kita maknai dari nats bacaan kita ini adalah janji, kehadiran, dan penyertaan Tuhan. Kita bisa sampai dengan selamat di penghujung tahun ini merupakan tanda kehadiran dan penyertaan Tuhan itu. Sering saudara-saudari kita meragukan penyertaan Allah, terutama ketika kesulitan demi kesulitan menerpa kehidupan kita. Harus diakui bahwa menjalani sepanjang tahun 2023, kita mempunyai 1001 alasan untuk mengeluh dan lantas menyerah. Namun melalui janji kehadiran dan penyertaan Tuhan itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara dan saya. Dan yang pasti bahwa kita tidak sendiri. Kita dapat melalui tahun yang dihantui dengan berbagai masalah kehidupan dan termasuk resesi ekonomi global ini karena ada penyertaan, karena ada pertolongan Tuhan bersama kita. Karena itu bersyukurlah untuk kasih setia dan pertolongan Tuhan itu. Pengalaman bersama Tuhan ini dan mengalami Tuhan dalam hidup kita di tahun 2023 dan tahun-tahun hidup sebelumnya hendaknya makin meyakinkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Percaya kepada penyertaannya di dalam kehidupan kita. Musa dan Israel yang kurang percaya membuat mereka tidak Tuhan perkenankan masuk ke tanah perjanjian. Dan karena itu saudara-saudari, percayalah pada janji penyertaan Tuhan. Kita akan segera masuk tahun yang baru. Mari kita melangkah dengan berani dan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Percaya berarti berserah dan bersandar sepenuhnya pada Tuhan, serta setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Belajar dari Israel, Tuhan itu setia pada janji penyertaannya, dan respons yang diminta dari kita adalah percaya dan setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, momentum akhir tahun saat ini seharusnya menjadi momentum kita untuk bersyukur. Pertanyaan reflektif untuk direfleksikan bersama adalah, apakah kita boleh ada sampai malam akhir tahun ini karena kita cakap mengatur hidup kita semata? Apakah kita dapat melalui tahun 2023 dengan segala tantangan, dengan segala kesulitan, dengan segala duka cita, karena kita pandai mengatur hidup ini? Tentu setiap orang punya refleksi pribadi. Mungkin tantangan kita besar, kesulitan kita banyak,
Hari esok kita bukan tanpa masalah. Iman kita tidak lantas membutakan kita sehingga kita tidak melihat masalah. Namun sebaliknya, iman kita mengajak kita untuk melihat kehidupan ini dari sudut yang lain, yakni kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah apapun. Penyertaannya sempurna kita alami. Karenanya mari kita bersyukur sebagaimana nyanyian syukur pemazmur dalam Mazmur 118 ayat 1. Apa yang dibilang di sana Bapak Ibu? Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin Bapak Ibu? Amin. Kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, sebagai respon kita terhadap pelayanan firman tadi, kita mengaku iman kita. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Allah telah menganugerahkan waktu dan kesempatan bagi kita untuk hidup dan berkarya sambil menuai berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Maka dia saya syukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan ini. Berilah dari apa yang ada padamu dan bukan dari apa yang tidak ada padamu. Sementara persembahan syukur diberikan, mari kita angkat pujian dengan melakukan Kidung Jemaat 440 bait pertama dan seterusnya. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik
padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang
Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber berkat, kini di hadapan terkumpul seluruh pemberian-pemberian syukur kami maupun perpuluhan kami. Sebagai rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Bapa mau datang, terimalah semua pemberian-pemberian syukur kami dan berkat Tuhan. Bukanlah kami Tuhan, untuk kami tidak saja memberikan uang sebagai rasa kami kehidupan kami bawa seutuhnya ke dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan ada dalam in memoriam. In memoriam, memori pelayanan Jemaat GPM Tiakur tahun 2023. Di akhir tapak tahun 2023, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan setiap peristiwa yang kita alami. Bagi setiap masa yang membuat kita bahagia dan bersuka cita, bagi setiap masa yang membuat kita berduka dan bersedih, bagi setiap masa yang indah ataupun masa yang kelam, sadarilah bahwa tak satu pun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini terlepas dari penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menapaki awal tahun 2023, jemaat diliputi dengan berbagai kebahagiaan dan sukacita karena kita sudah bisa terlepas dari pergumulan berat, yakni pandemi COVID-19, sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi tantangan kehidupan terus menerpa. Kenaikan harga BBM menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi. Harga kebutuhan pokok meningkat. Pendapatan umat menjadi berkurang. Daya beli masyarakat menjadi menurun. Umat Tuhan kembali ditantang untuk terus bertahan di tengah berbagai tantangan iman, dan pengharapan kita kepada Tuhan kembali diuji. Perayaan Natal Kristus 25 Desember 2023 dirayakan dalam suasana kesederhanaan. Gedung gereja tidak dapat menampung umat yang beribadah pada malam perayaan Natal. Bunyi letusan petasan dan kembang api tidak terlalu meriah pada malam perayaan Natal Kristus di setiap sudut kota. Tahun 2023 memberikan suatu pelajaran yang sangat berarti bagi kita, mengingatkan kita untuk belajar menghargai hidup ini, belajar untuk menjaga dan merawat alam ini, belajar untuk mengelola alam ini dengan baik untuk kelangsungan hidup kita, belajar memasrahkan seluruh kehidupan kita dituntun oleh Tuhan. Sekalipun badai kehidupan di tahun 2023 sangatlah berdampak pada kehidupan kita, tetapi tangan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Tuhan tetap menguatkan kita, memampukan kita, menuntun dan melindungi kita hingga tiba di tapal batas tahun 2023 dengan damai dan sukacita.
di penghujung tahun 2023 ini. Kami bersyukur bersama semua anak-anak Tuhan yang dengan sukacita boleh ada dan berpartisipasi dalam mendukung kebaktian kunci tahun di saat ini. Dalam peran-peran kami masing-masing, baik sebagai majelis, tuagama, kolektan, kantoria, paduan trompet, anak-anak terkasih kami yang dengan sukacita boleh mempermuliakan Tuhan melalui talenta-talenta yang mereka miliki. Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati setiap mereka. Agar masa depan yang gemilang Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Proyektor, Infocus, sound system, tim IT, semua kami dengan peran-peran kami, biarlah Tuhan memberkati. Bahkan kami datang dalam persekutuan sebagai anak-anak Tuhan yang bersyukur di saat ini. Kami mau menyampaikan kepada Tuhan bahwa terkadang dalam menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang tahun 2023 dengan 1001 macam persoalan, tantangan, penderitaan, duka cita, dan berbagai masalah-masalah hidup lainnya. Terkadang kami bersungut, terkadang kami meragukan Engkau ya Bapa. Ampuni kami. Biarlah Engkau memperbaharui komitmen kami, Engkau memperbaharui kembali iman kami untuk lebih sungguh percaya dan mempertaruhkan seluruh keberadaan kehidupan kami kepadamu. Sehingga jalan hidup di tahun 2024 yang segera akan kami tapaki adalah jalan hidup dengan dan bersama Tuhan yang akan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati. Kami bersyukur untuk 43 anak-anak terkasih yang boleh Engkau hadirkan dalam persekutuan jemaat ini, menghiasi kebahagiaan dari orang tua masing-masing mereka di tengah-tengah persekutuan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Tuhan sertai tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati semua orang tua agar terus mendidik dan mengarahkan, membesarkan anak-anak ini dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami teringat dan terkenang semua orang yang kami kasihi, semua orang yang kami cintai, semua orang yang kami sayangi, 15 saudara-saudari kami yang harus meninggalkan kami karena Tuhan berkenan memanggil pulang mereka dari sisi kehidupan kami. Ada kesedihan yang kami alami, ada duka cita yang kami rasakan. Tetapi dalam iman kami meyakini bahwa semua yang Tuhan buat baik bagi kami. Termasuk duka cita yang saat ini sementara dialami oleh persekutuan keluarga besar Kuara. Berkenan Tuhan kasih kekuatan penghiburan agar mereka mampu memaknai maksud Tuhan melalui peristiwa iman yang Tuhan nyatakan bagi persekutuan keluarga Kuara di akhir tahun 2023. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang dan berdoa untuk seluruh keberadaan kehidupan kami, anak-anak-Mu di tengah-tengah negeri dan jemaat ini. Biarlah Tuhan berkenan menyertai, menjaga, dan melindungi setiap kami dalam tugas dan tanggung jawab, dalam jerih dan juang,
dalam usaha dan kerja, dalam tugas tanggung jawab pengabdian dan pelayanan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Biarlah dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan, kami tetap kuat, mampu dan layak untuk terus menjalani hari-hari hidup pemberian-Mu, dan melalui semua yang kami lakukan, berkat Tuhan terus dinyatakan. Jaga, lindung, sertai pelihara kami, setiap anak-anak-Mu, mulai dari janin yang masih dalam rahim ibu, sampai semua warga gereja senior di dalam jemaat ini. Biarlah ketika kami dimampukan dan dilayakan mengakhiri tahun 2023 ini, maka kekuatan, penyertaan dan berkat yang sama akan Engkau nyatakan bagi kami ketika kami mempersiapkan diri dan hidup kami memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Bapa, dalam nama Yesus, berkati semua kami dalam peran-peran yang kami lakoni hari lepas hari. Kami berdoa bagi semua orang-orang terkasih kami yang saat ini merasakan sukacita dan kebahagiaan jauh terpisah dari sisi kehidupan kami. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan itu selalu dan senantiasa dinyatakan. Kami mohon ampun Bapa jika di sepanjang hari-hari hidup kami, dalam aktivitas kehidupan kami di sepanjang tahun 2023, ada yang salah, ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu yang kami lakukan. Berkenan Engkau mengampuni kami sehingga kami dilayakan dan dimampukan untuk melakukan seluruh tanggung jawab kami di sepanjang tahun 2024 yang akan kami masuki. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami di tingkat sinode, klasis dan di jemaat-jemaat, biarlah tanggung jawab pelayanan yang diemban bagi setiap mereka di setiap level kepemimpinan yang ada, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga tanggung jawab menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan Gereja Protestan Maluku terus dilakukan dalam damai sejahtera Allah. Semua pelayan-pelayan Tuhan di jemaat GPM Tiakur, kami pun serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu Engkau nyatakan ketika kami berkenan menjalani tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang tahun 2023. Semua yang salah Tuhan ampuni, lalu biarlah kami terus berkomitmen setia untuk terus menjalani tanggung jawab yang kami emban. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di daerah ini, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada, pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, Legislatif, dalam tanggung jawab yang diemban kami pun bermohon biarlah penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa dinyatakan. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih untuk semua berkat dan sukacita yang boleh kami nikmati. Biarlah kami diperkenankan Tuhan untuk memasuki tahun rahmat Tuhan yang baru, tahun 2024, dalam damai sejahtera-Mu. Ini doa, ini harapan dan ini gumulan kami bawa dan kami pertaruhkan hanya kepada-Mu Bapa, bersama 1012 kepala keluarga dan 4.249 jiwa dalam jemaat GPM Tiakur. Hamba taruh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jaga, lindungi, sertai dan berkati kami Bapa. Ini doa harapan dan gumulan kami di malam akhir tahun 2023 ini. Kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari disilahkan berdiri. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita angkat pujian dengan melakukan doa sahabat lama 135 bait pertama dan kedua.
Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku dalam malam kabut serang diriku. Janganlah kau tinggal aku tersesat, bergembira dalam susah, suka dan penang. Bapa hentarlah, tongkatlah kandaku agar habisku berperangkawi mahkotaku. Tongkatlah ku Tuhan dan jaga langkahku. Siapakah yang sambat dari Tuhanku? Aku mau turut sekehendakmu, maka tentu aku akan dapat selamatku. Bapa hentarlah, tongkatlah kandaku agar habisku berperangkawi mahkotaku. Jemaat Tuhan, perjalanan hidup di tahun 2024 adalah misteri kehidupan. Namun bagi setiap orang yang percaya, yang tahu bagaimana menghitung hari dengan bijaksana, akan tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah janji berkat penyertaannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu disilakan duduk untuk berdoa syukur.